Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Edfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini, kita akan belajar mengenai looping menggunakan for. Pada video sebelumnya kita sudah belajar looping menggunakan while. Sekarang kita coba untuk menggunakan looping yang lain. Nah, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu software dev C++-nya, lalu buat file baru menggunakan Ctrl N. Kemudian, tambahkan library IOStream dan juga fungsi utama integer main agar program kita dapat berjalan dengan normal seperti pada video sebelumnya. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan coba jalankan terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Untuk hasilnya sendiri sama seperti pada video sebelumnya, yaitu menampilkan cetakan ke-1 sampai ke-5. Nah, bedanya kita menggunakan looping for kali ini. Saya akan coba jelaskan dari yang sini. Untuk fungsi for ini, kita bisa langsung membuat variabel baru, lalu pengecekan, dan increment di dalam kurung for-nya. Jadi lebih efisien dan juga lebih simple dibandingkan looping while sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di dalam fungsi for dalam kurung ini ada int counter sama dengan 0. Ini merupakan kode untuk membuat variabel counter bertipe data integer, lalu isi pertamanya itu 0. Lalu titik koma. Jangan lupa untuk tambahkan titik koma di sini. Nah, setelah titik koma, yang kedua ini adalah kriterianya atau rule-nya untuk looping bisa dieksekusi. Nah, counter di sini dicek apakah counter kurang dari 5. Titik koma. Jadi kalau misalkan counternya lebih dari 5 atau sama dengan 5 tidak akan dieksekusi. Seperti pada video sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah titik koma, di sini ada counter plus plus. Nah, counter plus plus ini adalah increment dari variabel counter. Jadi, nilai dari counter itu akan selalu ditambah 1. Nah, untuk counter plus plus ini akan dieksekusi ketika kode yang ada di dalam for sudah selesai dijalankan. Jadi, akan langsung mengeksekusi yang ini. Meskipun counter plus plus ada di atas sini, tapi secara flow atau secara alur, counter plus plus akan dijalankan paling akhir. Nah, ini memastikan bahwa increment akan selalu ada. Jadi tidak mungkin lewat karena di sini sudah ditambahkan increment. Sedangkan kalau menggunakan while yang sebelumnya itu, terkadang ada suatu case di mana increment-nya itu lupa ditambahkan. Jadi terkena forever loop. Sedangkan kalau di sini increment harus ada di dalam looping for-nya. Seperti itu. Nah, untuk kode yang akan dieksekusi secara berulang adalah teks dengan cetakan ke strip. Nah, baru di sini ada variabel counter plus 1 agar menampilkan angka aslinya. Karena counter di sini masih berupa indeks, yaitu 0. Sedangkan saya maunya itu yang pertama adalah cetakan ke-1, bukan cetakan ke-0. Otomatis di sini akan ditambah 1. Nanti hasilnya pun seperti ini, cetakan ke-1. Nah, contoh untuk data yang paling akhir itu adalah cetakan ke-5 ya. Berarti indeksnya itu 4. Kenapa? Karena 4 masih kurang dari 5. Nah, kemudian akan mengeksekusi teks di sini, yaitu cetakan ke
4 ditambah 1. Otomatis hasilnya 5. Jadi muncul cetakan 5. Nah, kemudian mengeksekusi counter plus-plus yang asalnya nilai counternya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita cek lagi di sini, apakah 5 kurang dari 5? Tentu saja bukan, karena 5 sama dengan 5. Otomatis looping for sudah selesai dijalankan dan langsung masuk ke kode selanjutnya, yaitu selesai. Sehingga hasil akhirnya seperti ini, cetakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah materi dari video belajar looping menggunakan for di C++. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Kalau belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong tampilkan data cetakan dari paling besar, dimulai dari cetakan kelima, keempat, 3, hingga ke 1. Nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar ataupun di channel Discord ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.